Halo teman-teman iKids, sekarang mau belajar Nothing is Impossible with God. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yeah! iKids, come on! Yeah. Say, hey, hey. Yuk ikutin kakak semua yuk! Yeah. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. And then all in life, what's deep or what's high? There's one thing that stay the same. No power or key could do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing. Hey. Nothing, nothing, absolutely nothing. Come on. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. Dead or in life, what's deep or what's high? There's one thing that stay the same. No power, No power or key could you anything to take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. Hey. Nothing, nothing, absolutely Come on. nothing. iKids! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Oke, selamat datang lagi di Incredible Fate. Kita cari hero yang super cepat, super kuat. Oh juga, jangan lupa super smart ya. Oke, selanjutnya kita sudah mencapai nomor 300. Wah, udah banyak sekali nih hero-hero yang di audisi ini. Ya, saya 300. Wah, kamu 300. Anda memanggil saya? Kamu nomor 300? Ya, betul. Oke, namanya? Saya adalah Kapten Army 300. Kapten Army 300. Yes. Nomor 300 kan? Ya, 300. Nomor 300. Kayaknya 300 ini punya makna ini. Karena itu apa? 300 punya utang 300 gitu. Bukan. Oh, ya. bukan. Jadi, saya adalah pemimpin 300 tentara. Pemimpin 300 tentara. Wah. Iya, hanya dengan 300 orang. Kayaknya ini ada ceritanya nih. Iya, betul ada ceritanya ya. Sebelumnya tentara saya itu adalah sejumlah 31.200 orang. 31.200. Susah amat sih 31.200 terus. Nah, setelah itu Tuhan bilang masih kebanyakan. Jadi harus tetap dikurangin. Tuhan bilang kebanyakan. Tunggu, itu sedikit. Sedikit ya? Iya, kalau tentara biasanya jutaan itu. Kenapa? Iya, betul. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Menurut Tuhan itu terlalu banyak. Terus jadi gimana? Jadi saya terpaksa memulangkan tentara-tentara yang tidak dipilih. Disuruh dirumahkan. pulang? Disuruh pulang Wah, aja. Gila banget itu. Ya, disuruh pulang biar Disuruh ya pulang? nunggu aja di rumah. Jadi sisanya berapa? Sisanya sebentar, saya hitung dulu ya pakai kalkulator. Sebentar. Jadi berapa nih kurangannya ya? 31.200 dikurangin 3.200 jadi berapa? 32.000 maksudnya. 31.200 32.000. Jadi tinggal Berapa? Minus. belum. Oh, belum. Jadi tinggal entar. Berapa ya? Hitungan matematika saya susah. Berapa? Sebentar, ini lepas aja. Gimana? Berapa jadinya? Sisanya 10.000 gitu. Ah, gimana Profesor? Katanya Anda ahli math. Ya, kan saya carinya yang super smart tadi saya bilang. Iya, tapi kan saya hanya memimpin tentara, saya kurang tahu nih hitung-hitungan. Jadi bentar ya, saya hitung dulu. Jadi pokoknya Tuhan bilang dikurang-kurangin masih kurang, berarti masih lebih banyak, maksudnya banyak banget tentaranya. Oke, disuruh pulang. Terus udah gitu sekarang segitu Ya, emang cukup gitu buat berperang? iya, menurut Tuhan cukup. Menurut kamu gimana? Nggak cukup kata saya. Iya, ya itu ya saya ikutin aja kata Tuhan. Oh, jadi diikuti. Diikutin Jadi, aja. Sisanya tinggal berapa ini? Terakhir jadi tinggal Sisanya sebentar ya, hitung-hitung dulu ya. Aduh, sisanya akhirnya 300. sisanya 300. Ya, tambah kuda-kuda 350 lah ya. Tambah kuda. Oh, enggak ada kuda waktu itu. Ya? Oh, enggak ada kuda. Nggak pakai kuda, nggak pakai Iya, kuda. nggak pakai 300 kuda, aja, jangan kaki 300. doang. Iya, benar. Iya. Iya. Ya, jadi ditulis 300 di sini ya. Iya. Iya. Oke. Itu mau dibenerin dulu nggak itu copot? Enggak? Iya ya, benar. Tolong nih, Profesor. Susah. Sebentar. Oke, udah. Kancingnya copot. Iya. Ah, susah itu. Udah, enggak apa-apa lah. Wah, itu Ini bisa kostumnya diakalin. ini perlu perbaikan itu. Iya, oke. Bekas perang itu ya. Iya, bekas perang jangan kayak sobek-sobek begini, lihat. Luar Iya. biasa. Muka saya juga ada dari jahit ini. 30 jahitan ya. 30 jahitan. Ya. Oke. Jadi- Jadi dengan 300 melawan musuh bangsa Israel yang Ya, segitu banyaknya. Betul. Itu bukan apa-apa lagi. Kata Tuhan ada yang lebih dahsyat lagi apa yang dilakukan Tuhan. Apa itu? Ya, kita hanya ya tinggal jalan-jalan, niup trompet dan kita bisa menang waktu itu. Gimana caranya coba? Jadi itu rencana yang menurut kita gak masuk akal ya? Iya, Tapi betul. menurut Tuhan itu cuma tiup trompet, terus nyalain obor gitu? Iya, betul. Cuman begitu aja. Terus Menang? Kita menang. Wah. Tahu kan begitu dahsyatnya Tuhanku. Hebat sekali, luar biasa Mr. Makanya 300 saya ya. bisa memimpin 300 soldier. Sangat menarik itu ceritanya ya. Jadi Bapak berencana memimpin berapa pasukan? Nanti saya perlu kayaknya memimpin pasukan, tapi nanti ceritanya perlu disebarin lagi ya. Iya, kan di Avengers cuma ada 5 atau 7 Ya, kan? nanti bawa kalkulatornya yang gede ya. Iya, betul Oke, betul ya. Ini kurang gede tadi Oke. kelihatan gitu ya. Iya, betul ya. Heeh. Oke.
Oke, kalau Jadi gitu saya gimana Pak? saya nanti panggil ini 300 juga nomor handphone juga bukan? Enggak, nomor handphonenya 300 itu nomor dialnya awal. Oh, daya awal aja. Ya kayak kode area. Kode area. Ya. Area mana itu? 300? Area 300 area ini waktu itu ya. Zaman itu 300. Oke. 300. Oke, ya. Oke. Siap ya Pak? Nanti saya panggil ya. Ya Profesor. Oke. Saya tunggu callingannya ya. Mr. 300. Ya. Sampai biar jumpa lagi. bisa berjuang di grup Profesor. Oke. Oke, luar biasa Mr. Ya. 300. Sampai jumpa lagi Sampai ya. jumpa, Profesor. Oke. Luar biasa Mr. 300. Rambut merah terbakar, muka penuh jahitan. Sebelah kiri tulisan 300. Harusnya itu gambar koin itu di situ ya. Oke. Kalau begitu kita akan audisi lagi, masih banyak hero-hero selanjutnya ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Amin Yesus Tuhan. Kami mau belajar percaya sama Engkau Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sama-sama katakan, di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya,
Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan. Mungkin Tuhan di mata kami mustahil Tuhan. Mungkin dengan kekuatan kami itu nggak bisa Tuhan. Tapi kalau Allah di pihak kami Tuhan, siapa lawan kami Tuhan? Gak ada yang bisa melawan Engkau Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu Tuhan. Sama seperti Engkau Tuhan menyertai Gideon Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan menyertai setiap adik-adik yang berada di rumah Tuhan. Apapun saat ini Tuhan, yang di depan mereka mustahil Tuhan. Ketika mereka percaya Tuhan, ketika mereka berdoa sama Tuhan, maka semuanya jadi Tuhan. Apa yang Kau firmankan Tuhan, itu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup Tuhan karena percaya karena kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kami boleh mendengar setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Super Tony is back. Kalian kemarin bertemu dengan Wonder Nia kan? Nah, sekarang kalian tahu kalau Super Tony tidak sendirian. Ada superhero lain yang bersama dengan Super Tony membela kebenaran. Walaupun jumlah kami tidak terlalu banyak, tapi oke lah. Kami semua masih bisa menang melawan penjahat. Banyak atau sedikit tidak penting. Asalkan Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti menang. Seperti di dalam Alkitab, ada seorang superhero bernama Mr. 300 alias Gideon. Dia adalah pemimpin dari 300 orang pasukan Israel yang mengalahkan pasukan Midian yang banyak. Saking banyaknya hingga tidak terhitung jumlahnya. Itu semua karena Tuhan ada di pihak mereka dan Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Jadi begini ceritanya. Gideon atau Mr. 300 dengan 30.000 pasukan sedang bersiap melawan bangsa Midian. Pasukan bangsa Midian sangat banyak hingga tidak terhitung jumlahnya. Ketika Gideon dan pasukannya sedang bersiap-siap, Tuhan berfirman kepada Gideon. Begini katanya. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu Gideon melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Semua orang yang takut dan gentar disuruh pulang. Dari 30.000 pasukan, ada berapa yang pulang adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, ada 20.000 pasukan yang pulang. Dan sisanya adalah berapa adik-adik? 30.000 dikurangi 20.000. Jadi pasukan tersisa tinggal 10.000 pasukan. Kemudian Tuhan berfirman lagi, begini katanya. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirman lagi Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon.
Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Lalu dengan 300 pasukan Gideon berangkat untuk menyerbu perkemahan pasukan Midian. Mereka semua membawa sangkakala, obor, dan buyung kosong. Pada waktu malam hari ketika para pasukan Midian sedang tertidur pulas, mereka turun dan menyerbu perkemahan pasukan Midian. Dengan membawa obor yang menyala, mereka meniupkan sangkakala dan mereka memecahkan buyung itu. Sehingga pasukan Midian terkaget-kaget dan Tuhan membuat mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pasukan Midian porak-poranda dan akhirnya mereka dikalahkan oleh 300 orang pasukan Israel yang dipimpin oleh Mr. 300. Mr. 300 taat pada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan menyertai mereka dan pasti memberikan kemenangan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan hanya dengan 300 orang saja Tuhan dapat memberikan kemenangan kepada mereka. Kalian tahu kenapa Tuhan mau melakukan mukjizat bagi mereka? Ada 2 alasan. 1, belief, untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. 2, growing faith, yaitu menumbuhkan iman orang-orang Israel. Baiklah adik-adik, sekarang Super Tony harus pergi untuk mengalahkan para penjahat di luar sana. Sampai jumpa adik-adik. Hai kids! Adik-adik, kalian tahu nggak apa yang membedakan antara pahlawan yang biasa dengan pahlawan super? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi yang membedakan pahlawan biasa dan pahlawan super adalah kehebatan dari aksi mereka saat menyelamatkan dunia. Pahlawan biasa dan pahlawan super, keduanya pasti dapat memenangkan pertarungan melawan penjahat. Tapi kalau pahlawan biasa, apa yang mereka lakukan saat mereka beraksi itu dapat dilakukan oleh siapa saja yang punya keahlian. Seperti James Bond misalnya. Dia dapat mengalahkan penjahat, mencegah mereka meluncurkan bom nuklir. Ia juga dapat mengungkap misteri kejahatan dan menangkap penjahatnya. Tapi itu semua dapat dilakukan oleh manusia biasa. Nah, coba bandingkan dengan superhero. Ada yang kebal terhadap peluru. Ada yang dapat memanjangkan anggota tubuhnya. Ada yang dapat terbang. Ada yang dapat berubah jadi es. Ada yang dapat berubah jadi api. Ada juga yang dapat berlari melebihi kecepatan cahaya. Wow, superhero dapat melakukan aksi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nah, adik-adik, kita juga dapat melakukan hal-hal yang tampaknya tidak mungkin jika kita sungguh percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang besar. Tuhan dapat melakukan mujizat. Tuhan dapat melakukan hal yang sepertinya tidak mungkin yang terjadi melalui kita semua. Seperti cerita Alkitab kita hari ini, Mr. 300 alias Gideon. Dia mengalahkan pasukan yang begitu banyak hingga tidak terhitung jumlahnya hanya dengan 300 orang pasukan aja. Dan itu adalah hal yang sepertinya tidak mungkin dilakukan. Tapi bagi Tuhan, itu mungkin. Tuhan dapat melakukannya melalui kepemimpinan Gideon dan 300 orang pasukan. Dan Tuhan yang dahulu menyertai Gideon adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita sekarang. Jadi kalau Tuhan dapat melakukan mujizat melalui Gideon, Tuhan juga dapat melakukan mujizat melalui kita. Nah adik-adik, tapi kalian tahu nggak kenapa sih Tuhan mau melakukan mujizat melalui kita? Kalian tahu kenapa? Ada 2 alasan kenapa Tuhan mau melakukan mujizat melalui kehidupan kita. Yang pertama, believe. Tuhan mau melakukan mujizat melalui kita agar setiap orang yang melihatnya menjadi percaya kepada Tuhan dan akhirnya membawa mereka menjadi pengikut Kristus.
Dan yang kedua, growing faith. Tuhan mau melakukan mujizat melalui kita agar iman kita dapat bertumbuh. Ketika kita menghadapi situasi yang sepertinya tidak mungkin bagi Tuhan, kita justru harus semakin percaya kepada Tuhan. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin besar mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan semakin besar mujizat yang Tuhan lakukan, iman kita akan semakin bertumbuh adik-adik. Nah, jadi apakah kalian sekarang ini sedang menghadapi situasi yang sulit? Yang sepertinya tidak mungkin ada jalan keluarnya? Atau adakah teman-teman kalian yang gak percaya sama Tuhan? Atau mungkin ada teman-teman kalian yang sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan? Berdoalah untuk mereka adik-adik. Minta Tuhan untuk melakukan mujizat bagi mereka. Kalau Tuhan sanggup membantu Gideon waktu itu, Tuhan juga pasti dapat membantu kita melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau ada teman yang lagi sakit, kita doakan mereka. Kita minta Tuhan sembuhkan mereka. Atau mungkin ada adik-adik yang papa mamahnya sering berantem di rumah. Doakan mereka. Minta Tuhan berikan cinta kasih di dalam kehidupan mereka untuk mereka dapat saling mengasihi. Jadi, apapun kehidupan situasi kalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kalian untuk melakukan mujizat supaya orang menjadi percaya, believe, dan iman kalian bertumbuh, growing faith. Amin. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Kau yang telah menolong Gideon, Kau juga menyertai kami Tuhan. Kau adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk dapat Tuhan lakukan. Tuhan, kami juga tahu kalau Tuhan mau memakai setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, dan juga kita semua untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan di muka bumi ini, untuk menolong orang-orang yang sedang kesulitan Tuhan, dan juga untuk membawa kami keluar dari setiap kesulitan yang kami alami. Kami percaya Tuhan menjadikan mujizat di dalam kehidupan setiap adik-adik Tuhan. Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan, hamba mau menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kau berikan kepada mereka keberanian untuk dapat berdoa, mendoakan setiap orang yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi jawaban atas doa-doa setiap orang yang mereka temui. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap adik-adik dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjagai, memberkati mereka, melindungi mereka, jauhkan daripada segala yang jahat. Dalam nama Yesus, hamba mau melepaskan berkat. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di seri yang sama, yaitu Incredible Faith. Kita mau belajar dari superhero yang lain, yang pastinya lebih seru lagi, oke? Sampai jumpa adik-adik. Hai kids. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.